Mark Sony bertemu kembali dalam pertemuan untuk berbagi firman. Saya ingin sekali berbagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tentang bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus itu adalah tujuan kita, target, sasaran, goal kita. Kita ingin hidup selama di bumi. Sejak kita percaya Yesus, kita bertumbuh menjadi dewasa dan kita menjadi seperti Kristus dalam hal karakternya, ya. Jadi kita menjadi seperti Kristus itu adalah tujuan gereja, tujuan kita ada orang percaya selama ada di bumi, selama masih hidup di kesempatan untuk kita berubah menjadi seperti Kristus. Dan saya ingin berbagi beberapa poin apa yang dimaksud menjadi seperti Kristus. Seperti Kristus yang pertama maksudnya adalah apa yang saya bagikan, yaitu seperti Kristus dalam hal memberi penundukan diri total kepada agenda Bapa. Memberi penundukan diri. Yesus adalah Allah. Dia adalah oknum Allah yang kedua dari Tritunggal, Allah Anak, tetapi dia sendiri dalam kapasitasnya sebagai Allah luar biasa. Kita mau jadi seperti dia dalam hal dia memberi penundukan diri total kepada Bapa di sorga. Penundukan diri ini menyangkut bagaimana ia ketergantungan kepada Bapa di sorga. Dan kalau kita jadi seperti Kristus, berarti kita total bergantung kepada Bapa di sorga. Dan yang kedua adalah menjadi seperti Kristus, maksudnya bahwa Kristus secara pribadi dia memberi diri, dituntun oleh Roh Kudus. Lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita sebagai orang yang punya power, punya kuasa, punya kekuatan, bahkan Yesus Maha Kuasa, untuk apa memberi diri kepada Roh Kudus? Tapi dalam kemanusiaannya, dia selama dalam tubuh inkarnasi, dia memiliki atribut Allah, tetapi dia menyerah total kepada, atau dia memberi penundukan diri kepada Roh Kudus, kepada tuntunan Roh Kudus. Lihat ya, ini satu hal yang luar biasa, bahwa pribadi seperti Yesus saja mau rela untuk dituntun oleh Roh Kudus. Itulah pola kita. Kita yang mau bersedia dituntun oleh Roh Kudus, logikanya adalah Tuhan Yesus sendiri saja mau dituntun oleh Roh Kudus, apalagi saudara dan saya. Jadi kalau kita mau jadi seperti Kristus, poin berikutnya saya tekan di sini, kita harus mau seperti dia, dituntun oleh Roh Kudus. Yang berikut adalah menjadi seperti Kristus. Yang saya tangkap dalam apa yang saya dapat selama ini adalah dia seorang yang pribadinya sama substansi dengan Allah Bapa, tapi ia rela mengosongkan dirinya, ia rela mengkenoo dirinya, dia membuat terbatas, dia membatasi dirinya demi saudara dan saya. Ia rela membatasi dirinya. Ini karakter yang perlu ada pada saudara dan saya. Pada posisi tertentu, mungkin saudara punya ini, punya itu, punya kuasa ini, punya kuasa itu. Tapi dalam rangka pembentukan karakter kita jadi seperti Kristus dalam hal membatasi diri, tidak menggunakan otoritas. Ini pribadi yang sangat luar biasa. Seorang yang mengosongkan diri dan sangat rendah hati. Yang berikut, yang keempat, Kristus, kita mau jadi seperti dia dalam hal apa? Dia sedikit pun tidak pernah kompromi dengan iblis. Dia tidak pernah kompromi satu pikiran dengan iblis. Dia selalu memposisikan, tidak pernah mau kompromi dengan kuasa si jahat, apapun yang ditawarkan. Kita menjadi seperti Kristus. Inilah pola kita. Dia tidak sedikit pun kompromi dengan kuasa iblis. Kemudian yang kelima, seperti Kristus, Yesus membenci dosa, tetapi Dia mengasihi orang berdosa.
kita harus seperti ini. Kadang kita membenci dosa, tetapi kita juga sekaligus membenci orangnya. Kristus tidak. Dia membenci dosanya, ya, tetapi ia mengasihi orangnya. Jadi bagaimana ia memisahkan, membedakan antara membenci dosa dan mengasihi orangnya. Kita yang menjadi seperti Kristus, inilah pola kita. Oke, kita harus jadi orang yang membenci dosa, tetapi jangan lupa kita tidak boleh membenci orangnya. Kita tidak boleh membenci orangnya. Karena kalau kita membenci orang berdosa, jangan lupa kita juga adalah orang berdosa. Yesus tidak berdosa, dia benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Inilah teladan yang luar biasa. Saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Yang keenam, Kristus tidak tertarik dengan tawaran dunia, jabatan, pangkat, nama besar. Dia beberapa kali mau didaulat, sesudah mujizat 5.000 orang dia beri makan, dia mau didaulat untuk menjadi raja, tetapi dia menyingkir dari banyak orang. Dari keramaian dia menyingkir karena bukan itu agendanya. Agendanya tadi yang menjadi seperti Bapa. Yang terakhir, menjadi seperti Kristus artinya dia tidak pernah berbeda kehendak dengan Bapa. Apa yang Bapa mau itulah kemauan Yesus. Apa yang Bapa kehendaki itulah kehendak Yesus. Dia selalu cocok, dia selalu sejalan, dia selalu setuju dengan Bapa. Ini Kristus punya pribadi yang perlu, bahkan saya bilang harus kita ikuti sebagai pola. Kalau saya dan saudara menjadi seperti Kristus, sekali lagi kita tidak akan pernah bertentangan dengan kemauan, bertentangan dengan kehendak Bapa. Dan inilah harapan kita, semua kita menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom.